Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Tekoa, dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet Kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Adakah putri Sion sama seperti padang yang paling disukai, sehingga gembala-gembala mendatanginya beserta kawanan ternak mereka. Mereka telah memasang kemah-kemahnya sekelilingnya, masing-masing memakan habis apa yang didapatnya. Persiapkanlah perang melawan dia. Ayo, marilah kita maju menyerang pada tengah hari. Celakalah kita, sebab matahari sudah lingsir, bayang-bayang senja hari sudah memanjang. Ayo, marilah kita maju menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Tebanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum, hanya penindasan saja di dalamnya. Seperti mata air meluapkan airnya, demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada kulihat. Terimalah penghajaran, hai Yerusalem, supaya aku jangan menarik diri daripadamu, supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi, menjadi negeri yang tidak berpenduduk. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel, seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti pemetik buah anggur, dengan tanganmu mencari-cari buah pada ranting-rantingnya. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain, bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan reba di antara orang-orang yang reba. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita terus membahas tentang bangsa Israel adalah umat pilihan Allah yang meninggalkan Allah, sehingga Allah mau menyatakan penghukumannya di atas bangsa Israel. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali dengan tema waktunya segera datang. Bapak Ibu saudara yang terkasih,
kembali Nabi Yeremia menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel. Panggilan pertobatan dikumandangkan oleh Yeremia. Panggilan ini memaksa umatnya karena musuh yang dikerahkan Allah untuk menghukum Israel sudah mulai dekat. Jelas dikatakan yang pertama sampai yang kelima tadi Bapak Ibu, bahwa dikatakan larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin dari tengah-tengah Yerusalem. Sebab bangsa itu akan dihukum oleh Allah. Karena di tengah-tengah Yerusalem, semua yang terjadi adalah hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berbagai kekejaman, kekerasan, aniaya juga terjadi dalam situasi Yerusalem, yaitu bangsa Israel, umat pilihan Allah. Sehingga Allah berseru kepada bangsa itu, kepada suku Benyamin, hai orang-orang Benyamin, dan larilah mengungsi dari tengah-tengah Yerusalem. Dikatakan tiuplah sangkakala di Tekoa, dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet-Kerem, sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Allah akan menyatakan suatu kehancuran besar di tengah-tengah bangsa Israel karena kebebalan mereka. Allah bosan melihat bangsa itu. Jikalau kita membaca Bapak Ibu, dikatakan di ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-12 tadi kita membaca bagaimana dikatakan firman Tuhan, kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi. Dikatakan sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemooh bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Bapak Ibu sangat terkasih, kita melihat bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Allah. Namun firman Tuhan bagi mereka adalah suatu cemooh. Mereka tidak menyukai firman Tuhan. Mereka tidak mengindahkan firman Tuhan. Sehingga Allah murka kepada mereka, menyediakan suatu kehancuran besar bagi bangsa itu. Namun hari ini Yeremia menyerukan kepada bangsa itu supaya mereka bertobat. Suatu panggilan yang sangat besar dikumandangkan oleh Yeremia supaya memaksa bangsa itu, umat Allah, boleh bertobat. Sebab Allah akan mengerahkan suatu musuh atau kehancuran yang besar yang mulai mendekati bangsa itu. Bapak Ibu sangat terkasih, mengapa hal demikian boleh terjadi? Jelas firman Tuhan berkata bahwa bangsa itu tidak lagi mendengar akan perkataan Allah. Mereka mencemooh akan firman Tuhan. Mereka tidak menyukai firman Tuhan. Hati mereka telah dikeraskan oleh keinginan dunia yang meninggalkan Allah. Mereka tidak lagi berfokus kepada Allah. Semua terjadi karena kedegilan hati mereka. Mereka lupa bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka lupa apa mereka nikmati berasal dari Allah. Sehingga hari ini firman Tuhan mau mengajak kita Bapak Ibu. Mungkin di dalam keluarga kita terjadi kekerasan. Di dalam keluarga kita ada terjadi kekejaman, bahkan aniaya. Mari kita renungkan dalam hidup kita. Tuhan tidak menginginkan itu terjadi dalam hidup kita. Nabi Yeremia menyerukan suatu pertobatan besar-besaran kepada bangsa itu. Memaksa mereka untuk bertobat sehingga mereka tidak mengalami kehancuran itu. Dan hari ini juga seruan ini boleh serukan kepada kita. Jangan biarkan kehancuran yang daripada Tuhan Allah nyatakan dalam hidup kita. Kita rindu anugerah Allah yang boleh terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu Tuhan merindukan kita boleh menyendengkan telinga kita. Boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Bukan mencemooh firman Tuhan, namun menanamnya dalam hidup kita. Sesuai dengan lagu kita hari ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, dan timbul suatu kerinduan. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Mari Bapak Ibu kita serukan ini kepada Tuhan Allah. Jangan jadikan kita mencemooh firman Tuhan, namun jadikan hidup kita hidup yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman itu bertumbuh dalam hidup kita.
Dan supaya firman itu menghasilkan buah yang lebat, mari kita rindu Tuhan Allah yang boleh menyirami kehidupan kita setiap hari lewat firman Tuhan. Sehingga Allah menyatakan anugerah yang luar biasa dalam hidup kita. Bukan suatu kehancuran, bukan suatu malapetaka, namun berkat-berkat yang boleh melimpah dalam hidup kita. Inilah yang boleh mau disampaikan firman Tuhan hari ini kepada kita. Waktunya segera datang, Bapak Ibu Saudara terkasih. Oleh karena itu fokuskan hidup kita kepada Tuhan Allah. Mari kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab kita tidak tahu waktunya kapan, namun segera datang. Nah, oleh karena itu persiapkan hidup kita, sehingga Tuhan akan menolong kita dan kita boleh menghasilkan buah. Ketika waktunya datang, Tuhan boleh melihat buah dalam hidup kita dan memetik itu, dan kita boleh memperoleh anugerah yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari bertumbuh dalam firman Tuhan. Tuh, minta pertolongan Tuhan sehingga kita boleh dimampukan untuk melakukan kehendaknya. Bukan seperti bangsa Israel yang telah merasakan anugerah Tuhan, namun melupakan Tuhan, bahkan mencemooh Tuhan karena telinga mereka telah tertutup oleh dinding-dinding dunia yang menyesatkan kehidupan mereka. Jelas dikatakan bahwa ada para imam nabi-nabi palsu yang mengatakan damai sejahtera, damai sejahtera. Namun damai sejahtera itu tidak ada, sebab mereka hanya mau keuntungan di tengah dunia, melupakan Allah di tengah-tengah hidup mereka. Jadi Bapak Ibu, hiduplah kebenaran firman Tuhan, undang Allah boleh menolong kita, sehingga kita boleh berbuah di dalam Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami senantiasa terus boleh berseru kepada Tuhan Allah, hidup dalam kebenaran firman Tuhan Allah, sehingga kami melakukan kehendak Tuhan Allah, dan hidup kami semakin berkelimpahan, menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Allah. Jangan biarkan Tuhan kami mengalami kehancuran, namun biarlah berkat Tuhan boleh melimpah dalam hidup kami, lewat hidup kami senantiasa boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.